Amar Zoni, kasusnya peredaran narkotika di dalam penjara. Dugaannya. Kemudian karena peredaran kemudian ketangkap, kemudian dia ditaruh di lapas Nusa Kambangan. Nah, dari mana sih dia? Dari Cipinang ya? Iya, dari Cipinang. Dari Cipinang. Nah, ketika dia ditaruh di lapas Nusa Kambangan, itu adalah kewenangan mutlak dari lapas. Kan dia itu kan sudah dipidana dalam beberapa tahun ya, dan menjalani masa hukuman. Jadi dia di bawah kewenangan dari Dirjen Pas, dari lapas ya. Jadi nggak bisa kemudian, apalagi sudah di Nusa Kambangan, terus tiba-tiba kuasa hukumnya minta supaya Amar Zoni ini dihadirkan di persidangan. Bagaimana caranya? Wong dia di lapas Nusa Kambangan, perjalanannya aja bisa 14 jam kemari, begitu kan? 2 jam plus 3 plus ini ya, anggaplah 10 jam kan perjalanannya. Jadi nggak mungkin dia dihadirkan untuk setiap hari sidang, sementara dia berada dalam kekuasaan lapas Nusa Kambangan. Jadi permintaannya nggak masuk akal dari si kuasa hukum. Mereka minta ke si majelis juga, majelis nggak mau begitu. Nah, apa sih persoalannya? Kan majelis hakim mengadakan persidangan online, di mana dengan jarak jauh pun bisa, gambarnya kelihatan, orangnya kelihatan, gerak-geriknya kelihatan, cara ngomongnya juga kelihatan, begitu. Dan ini kan udah paling efisien dibanding jaksa suruh berangkat ke Nusa Kambangan, jemput, terus pulangnya dibalikin lagi. Ini kan sama sekali bikin capek, ya kan? Yang bikin kasus dia, yang capek jaksa sama majelis hakim kalau ke Nusa Kambangan kan. Makanya majelis hakim sudah benar memutuskan bahwasannya persidangannya adalah online. Begitu, kuasa hukum ada, jaksa penuntut ada, majelis hakim ada dalam satu tempat persidangan. Nah, si Amar Zoni ya online aja dia dari Nusa Kambangan. Dulu juga zaman Covid juga online semua, itu biasa aja, nggak ada yang mempersoalkan begitu. Jadi permintaan kuasa hukum ini terlalu berlebihan lah begitu. Jadi malah mempersulit persidangan itu sendiri gitu. Jadi saya sepakat dengan majelis hakim, dengan jaksa penuntut, di mana sidangnya online. Kalau kemudian dianggap melanggar hak asasi manusia atau tidak, jawabannya tidak melanggar hak asasi manusia. Dianggap melanggar prosedur apa tidak, jawabannya tidak melanggar prosedur, justru efektif dan efisien. Persidangan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh majelis hakim begitu. Nah ini Bang, dari si kuasa hukum kan tetap ya Bang, kata dia sih salah satu statement yang dia kenapa ingin dihadirkan secara offline ini karena khawatir kondisi psikologis kliennya yang ditahan di lapas Nusa Kambangan Bang akan mempengaruhi kebebasan dalam memberikan keterangan sekatanya. Enggak lah ya, begini, dugaan dan dakwaan mengenai dia kemudian mengedarkan lagi potensinya tinggi, memang begitu. Kenapa? Karena memang sejarahnya dia memang tertangkap juga karena mengedar, gitu. Jadi biasanya menjadi residif, sudah mengedarkan, besok mengedarkan, ketangkap lagi, mengedarkan lagi. Ya itu berarti udah kelakuan, udah berlaku, udah hobi, habit, kebiasaan yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sarana mencari uang kan. Jadi kalau dia bilang dia jebak, kemungkinannya kecil dijebak, itu memang kelakuan karena udah menjadi residif kan. Gitu. Orang kalau pernah melakukan, terus kedua kali melakukan, ketiga kali melakukan, ya itu udah menjadi kebiasaan gitu. Jadi habit, malah bisa disebut kalau dalam ilmu hukum kalau terpidana 2 kali ya jadi residif kan, pengulangan kelakuan pidana begitu, perilaku pidana kan begitu. Jadi dia nggak akan terpengaruh secara psikologisnya. Di sana juga kan ada tata kerama hak asasi manusia juga di Nusa Kambangan itu kan. Jadi itu kekhawatiran dari si penasihat hukum saja, kuasa hukum saja yang sebenarnya ya perlu kita pikirkan. Nah berarti menurut Abang hakim kan sampai akhirnya di persidangan ini berkata mungkin nanti kita akan pertimbangkan katanya Bang. Menurut Abang mungkin sepengalaman Abang nanti bakal tetap online atau offline Bang? Kalau hakim pertimbangkan, tentunya hakim harus berhitung mengenai pemindahan si Amar Zoni dari Nusa Kambangan ke lapas terdekat lagi. Dia kan dari Cipinang dikirim ke Nusa Kambangan karena kelakuan. Terus karena mau sidang dia dikirim lagi ke Cipinang kan. Namanya bikin capek orang lapas lah ini kan, kerjaannya begini kan. Nah, hakim pertimbangan kemungkinan besar juga nggak dikabulkan sama hakim ini. Kenapa? Karena ini kan
walaupun hakim berwenang ya meminta supaya ada pemindahan lewat ketua pengadilan, tapi kemudian ini tingkat efisiensinya nggak dapet ya. Orang dibawa lagi ke Cipinang kan sama aja ngerjain Dirjen Pas gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya jadi kerjaan aja begitu. Abang nih terkait dugaan peredaran narkoba di dalam rutan tuh berapa sih bang ancaman yang akan didapat? Sama aja sebenarnya, cuman kan ini karena pengulangan pidana sudah dihukum, dia ngulangin lagi perbuatannya, diperberat sepertiga dari ancaman hukuman karena dia melakukan tindakan pengulangan ya. Tindakan pengulangan itu jadi residivis begitu. Oh berarti menurut abang walaupun berbagai statement atau alasan yang dia berikan terkait pengen hadirnya offline, berarti hakim ini akan tetap menggelarnya secara online aja berarti bang nanti? Iya udah paling efektif online, nggak ngabisin waktu, tenaga sama pikiran kan, sama kerjaan bikin surat di majelis hakim kan, begitu. Karena kayak gitu kan harus bikin surat permohonan, surat pemberitahuan, surat penetapan, begitu kepada lapas, kemudian ada pembawaan lagi, gerakan kan biar operasional semua itu, gitu. Berarti abang ada pengalaman bang di Nusa Kambangan? Di Nusa Kambangan. Mukanya gimana gitu bang? Secara kalau misalkan akses tuh ke Jakarta seperti Nusa apa? Nusa Kambangan itu pulau. Di situ ada beberapa lapas. Mungkin ada 10 sampai 11 lapas, ya, dengan nama-nama yang berbeda pulau. Kemudian kenapa ditaruh di Nusa Kambangan? Karena kelakuannya udah berat, begitu. Terus kenapa kita udah kelakuan berat karena dugaannya udah berat, udah bikin malu dan membahayakan masyarakat? Kenapa harus sidangnya harus di offline suruh datang ke Cipinang lagi, nanti bisa mengarahin orang-orang yang di Cipinang nanti kan, begitu kan. Cipinang lagi bersih-bersih. Tapi gimana sih bang, di sana kan orang kepo gitu bang terkait keberadaan di apakah benar sama kayak di Cipinang, sama kayak di Sukamiskin, sama kayak di mana lapas-lapas yang ada itu. Cuman di sana memang tempatnya memang terisolasi, jauh dari penduduk, jauh dari kunjungan. Kemudian kalau memang ada perilaku-perilaku yang berat yang membahayakan ya kurungannya juga beda. Ada sel yang 2x2 saja, ada sel yang gelap ya, karena kan ada kualitas penghukuman kan, karena kelakuan tadi kan. Jadi ya, tapi pada intinya sih sama aja sebenarnya semua lapas. Cuman kemudian Nusa Kambangan ini lapas yang di suatu pulau namanya Pulau Nusa Kambangan dan terisolasi dari wilayah penduduk. Benar gak sih bang, ada di baca di netizen ini lebih mengerikan lah di Nusa Kambangan ini? Ya nggak mengerikan, kita pernah kesana juga, biasa-biasa aja itu. Kita kan ada ke Sukamiskin udah, ke lapas Cipinang udah, ke Salemba udah, kemana lagi, ke lapas di Rangkas Bitung udah. Udah banyak lapas kita temuin, ke Nusa Kambangan juga udah dulu kan. Jadi ya sama aja lah, biasa aja, cuman beda di situ aja. Cuman pengamanannya lebih ketat, begitu ketat sekali. Kenapa? Takut orangnya kabur tuh, loncat tembok. Ya, super ketat. Makanya banyak pegawai-pegawai lapas di wilayah-wilayah itu belajarnya di Nusa Kambangan kan, bagaimana pengamanan yang super ketat itu dilakukan untuk kepentingan keselamatan, kepentingan keamanan, dan kepentingan jangan terjadi kericuhan. Oke, Bang.